Produk kain khas Indonesia tak hanya cantik untuk dikenakan, tetapi juga bisa digunakan sebagai materi pembuat tas. Batik, tenun, dan beberapa corak tradisional Indonesia ternyata menambah daya pikat tas hasil kreasi Novita Yunus. Awalnya Novita Yunus senang membeli tas desainer Eropa. Kegemarannya mengoleksi tas menggugah jiwa kewirausahaannya untuk membuat tas khas yang sesuai dengan seleranya. Betulnya berawal dari nggak sengaja ya, jadi pengen cari tas batik yang bagus pada saat itu, pakai batik tulis, kemudian modelnya tuh anak muda gitu ya, waktu 6 tahun yang lalu. Nggak ada di pasaran, jadi banyak kan tuh batik print, batik cap, kemudian kulitnya juga kualitasnya kurang bagus. Nah dari situ kemudian aku buat tas batik pada saat itu, kemudian aku pakai di Facebook dan semua orang tuh pengen gitu pada saat itu. Jadi pada saat itu langsung lah muncul ide untuk membuat tas batik pertama pada saat itu. Akhirnya pada Desember 2009, karya produksi Novita Yunus diberi nama Batik Chic. Gerai pertama baru dibuka pada April 2010 dan kini telah memiliki 20 gerai di Indonesia. Setelah sukses dengan produk tas, karya Novita Yunus berkembang dengan pakaian dan aksesoris. Semuanya dikemas menjadi kekayaan wasra atau kain Nusantara. Desain kain wasra Nusantara tampil modern. Koleksi ini adalah koleksi tenun. Tenunnya ini bahannya dari Bali, ya kita padu padan. Sehingga hasilnya tuh lebih young, kemudian masih tetap dengan konsep tradisional, jadi ada kainnya, tapi kita padu-padan dengan blus yang bisa dipakai sehari-hari. Untuk memproduksi hasil rancangannya, Novita mengambil batik tulis dari berbagai daerah di Jawa sampai batik Jambi dan Papua. Berkat keindahan produknya, Novita Yunus mendapat penghargaan dari Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO sebagai perancang yang menggunakan bahan-bahan tradisional. Produk batik chic pun sudah merambah pasar luar negeri. Karena batik chic bisa mendidik, tidak hanya fashion show atau bazar, pameran, tapi juga dia bisa mendidik. Jadi saya minta Novita Yunus untuk mengajar di Institut Fashion, di mana saya mengajar juga. Kemudian kita pergi ke beberapa kota di Institut Fashion di Venezuela, karena fashion sangat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Venezuela. Dan di situ dia bisa memberikan satu contoh bahwa kita bisa dari from zero to hero, dari bukan apa-apa menjadi seorang yang produktif dan sangat bisa menjunjung budaya bangsa. Kain tradisional pun dapat menunjang penampilan untuk tampil modis. Astias Hanum, Kuntari Merheiser, Jawa Post TV.
Asher Osos, Mikom Lakto, Asher Bara Elohim Lasa Oisai, Vati Tenglanu, Adonai Elohim Yahweh, Shabbos. Sekitar 50 penganut Yahudi Ortodoks berkumpul merayakan Paskah atau Seder Pesah di sebuah hotel di Jakarta. Paskah bagi komunitas Yahudi adalah mengenang perjalanan menuju Tanah Perjanjian setelah pembebasan dari perbudakan di Mesir. Ada 15 ritual dalam Paskah Yahudi, termasuk memakan hidangan tertentu seperti roti tidak beragi, sayur pahit, telur, air bergaram, dan meminum anggur. Seluruh makanan dimasak sendiri oleh anggota komunitas demi memenuhi syarat kosher atau halal ala Yahudi. Meski acara berlangsung di hotel, piring yang digunakan adalah piring makanan styrofoam, bukan piring hotel yang tidak halal. Anggota komunitas Yahudi Ortodoks di Jakarta bukan orang berdarah Yahudi, melainkan orang-orang yang tertarik pada agama Yahudi. Hanya beberapa orang yang merupakan orang berdarah Yahudi, seperti tetua komunitas Yahudi, David Musri. Perayaan Paskah Yahudi tahun 2016 ini dihadiri oleh Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony J. Blinken yang adalah seorang Yahudi. See men and women of different faiths gathered to celebrate an ancient Jewish tradition here in a Muslim majority country is a very powerful thing. Tamu istimewa lainnya adalah dua ulama dari Ikatan Mubalih seluruh Indonesia yang bersedia mengikuti ritual yang berlangsung sekitar 3 jam lebih dari awal hingga selesai. Kalau secara pribadi, karena di dalam rukun iman kita percaya kepada kitab suci dan rasul-rasul, ya secara agama saya tetap percaya bahwa agama Yahudi itu saya percaya nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kehadiran komunitas Yahudi di tengah-tengah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia sekiranya makin memperkaya keberagaman di Indonesia. Monique Ritschkers, Astias Hanum, Gunter Immerheiser, Jawa Post TV. Diiringi bunyi gamelan, ritual pindah patah dimulai. Sambil membawa patah atau mangkuk, para biku dan bikuni berjalan kaki tanpa alas kaki, menerima derma dari umat Buddha. Pindah patah adalah tradisi Buddhis, di mana para biku adalah melakukan berjalan tanpa alas kaki, kemudian untuk menerima persembahan puja dana dari para umat, yang mana ini adalah memang merupakan tradisi keseharian sebenarnya
para biku untuk menerima kebutuhan pokoknya dalam hidup. Karena kehidupan para biku sepenuhnya ditunjang oleh umat. Sejak pukul 7 pagi, umat Buddha telah memenuhi sepanjang Jalan Hayam Wuruk di kawasan kota, kawasan pecinan di Jakarta. Ya, kalau saya sih harapkan lebih sering karena ini lebih membangkitkan kepedulian sosial ya untuk masyarakat, terutama yang di Jakarta ini mengadakan acara seperti ini bagus sekali. Ritual pindah patah ini merupakan yang ke-9 kali diadakan di Jakarta. Kali ini dilakukan oleh 40 biku. Para biku menelusuri jalan dari kawasan Kota Tua, melewati Jalan Hayam Wuruk, glodok Jalan Gajah Mada, dan kembali berputar ke arah kawasan Kota Tua Fathahilah. Pindah patah diadakan untuk menyambut perayaan Trisuci Waisak 2560 yang jatuh pada tanggal 22 Mei. Pindah patah berasal dari kata pinda dan patah. Pindah berarti bongkahan makanan, dan patah berarti yang dijatuhkan. Jadi pindah patah adalah bongkahan makanan yang dijatuhkan ke dalam mangkuk para biku. Di masa kini, derma yang diberikan berupa makanan siap saji, barang keperluan sehari-hari, atau uang. Umat Buddha di Jakarta terlihat cukup antusias dalam berderma, termasuk memberi dana. Ketua Umum Biku Siraratano Tera menjelaskan, inilah cara umat Buddha untuk berbuat kebajikan. Oleh umat ini, kemudian oleh para biku, secukupnya diambil sebagai memang kewajibannya dan dasar filosofinya itu memang kebutuhan para biku. Kemudian setelah cukup, kemudian hal itu digunakan, diserahkan kepada panitia kembali untuk kegiatan-kegiatan sosial. Sebuah mobil berhias naga menjadi bagian dari ritual sekaligus atraksi hiburan bagi masyarakat umum. Inilah Indonesia yang menjadi rumah bersama bagi umat berbagai agama. Ritual pindah patah menambah kekayaan keberagaman di tanah air. Astias Hanum, Gunter Immerheiser, Jawa Post TV.